Binatang melata yang menurut sebagian orang kota menjijikan dan menakutkan, bagi sebagian warga dapat disulap menjadi makanan ekstrim yang menghasilkan rupiah. Salah satunya adalah bekicot. Bekicot dapat diolah menjadi sate, keripik, dan rica-rica. Karena hal tersebut, maka sebagian masyarakat ada yang berprofesi sebagai pencari bekicot. Bekicot yang sudah didapatkan akan dimasak dan dijual sendiri, atau sekedar dijual ke pengepul. Semua dilakukan demi melanjutkan kelangsungan hidup. Bekicot atau Achatina fulica adalah siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae. Bekicot di wilayah Indonesia memiliki nama daerah yang berbeda-beda. Jawa Tengah dan Jawa Timur biasa mengenalnya dengan bekicot atau siput. Di Jawa Barat, biasanya disebut dengan keong racun. Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui manfaat bekicot untuk kesehatan. Di antaranya adalah sumber zat besi. Salah satu nutrisi yang dimiliki bekicot adalah zat besi. Bekicot juga merupakan sumber protein yang baik. Bekicot mengandung vitamin B12 yang tinggi. Bekicot dapat menyembuhkan luka dan juga menyehatkan jantung. Selain itu, bekicot juga baik untuk tulang. Manfaat lainnya adalah merawat kesehatan kulit. Musim hujan menjadi berkah tersendiri bagi pemburu bekicot. Hanya bermodal lampu senter dan timba, pencari bekicot mengelilingi desa. Satu persatu kebun milik warga dimasuki untuk mencari bekicot. Setiap sudut kebun tak luput dari sorotan lampu senter. Tuntutan hidup terkadang menuntut seseorang untuk terus melangkah menjalani profesi apapun itu asalkan masih dalam koridor kebaikan. Pencari bekicot adalah salah satu profesi yang unik. Profesi ini mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, namun jika fokus ditekuni, tak mustahil akan berbuah kesuksesan. Para pencari bekicot tradisional akan mencari bekicot dengan cara sederhana. Seiring berkembangnya zaman, para pencari bekicot akan bertransformasi menjadi pembudidaya bekicot. Karena bekicot kini sudah bisa diterima masyarakat secara luas. Profesi pencari bekicot memang belum familiar oleh masyarakat secara umum. Karena tak banyak yang tahu bahwa ternyata bekicot bisa dimakan. Tentunya jenis bekicot tertentu saja yang dapat dimakan. Sebagian masyarakat masih memandang bekicot adalah binatang melata yang menjijikkan. Namun sebagian sudah menganggap bahwa bekicot adalah bahan kuliner ekstrim yang lezat. Jika bekicot diolah secara tepat dan benar, akan menjadi sajian yang lezat. Profesi pencari bekicot mungkin tak lazim, namun pencari bekicot memang keberadaannya ada di masyarakat. Olahan bekicot, oleh para penjualnya kebanyakan tidak akan menyebutkan namanya dengan sebutan bekicot secara jelas, tetapi mereka menuliskannya sebagai angka 02. Penggunaan 02 digunakan hampir di semua orang yang menjajakan menu bekicot. Untuk sejarahnya bahwa menu bekicot ini disebut sebagai 02, yaitu dimulai pada saat kemunculan menu ini pertama kali di masyarakat yaitu sekitar awal tahun 2000-an, pada saat itu masyarakat kita juga sedang gila-gilanya untuk bermain judi togel. Hewan bekicot dilambangkan dengan angka 02. Karena pada saat itu jumlah penjudi togel juga sangat banyak, maka sebutan untuk menu bekicot dengan angka 02 menjadi begitu cepat menyebar di masyarakat. Meskipun saat ini judi togel sudah tidak ada lagi, tetapi penyebutan menu bekicot dengan angka 02 sudah terlanjur melekat, dan sudah seperti nama baku pada menu masakan bekicot. Sehingga saat ini, jika kita ingin mengkonsumsi menu bekicot, kita tinggal menyebutnya sebagai 02 saja. Ingat bekicot, ingat 02. Para pencari bekicot memastikan dan mengetahui cara mencari tempat yang disukai oleh bekicot seperti pohon pisang, tempat basah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mencari bekicot di musim kemarau? Di musim kemarau masih bisa, namun jumlah bekicot tidak sebanyak ketika musim hujan. Para pencari bekicot juga bisa mencari di siang hari. Dalam beberapa kondisi, bekicot sering banyak dijumpai di sawah saat siang hari. Perkembangbiakan bekicot sangat cepat, dan siklus hidup bekicot banyak dijumpai di daerah pegunungan seperti di Kabupaten Kediri. Di Kediri, sangat terkenal dengan banyaknya orang yang melakukan budidaya bekicot. Cara mengolah bekicot pun juga dilakukan dengan benar dan aman. Jadilah makanan bekicot dan kuliner khas Kabupaten Kediri bekicot yang enak dan lezat. Daging bekicot yang dulu dinistakan, saat ini mampu datangkan cuan ketika bertransformasi menjadi beragam hasil olahan pangan.
Seiring perkembangan zaman, bekicot pun kini dibudidayakan. Bekicot sudah mulai mendapatkan tempat khusus di hati para pecinta kuliner yang satu ini. Olahan-olahan dari bekicot seperti krengsengan pedas, sangat menggugah selera makan. Bekicot sendiri dapat dibudidayakan. Apakah kalian berminat untuk melakukannya? Jika berminat, langkah pertama adalah, kita harus menyiapkan media dan peralatannya. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Pembuatan kandang adalah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ternak bekicot adalah pada kandang yang memiliki kelembaban dan keteduhan yang tepat, yakni sekitar 25–30 derajat Celcius. Karena, dengan kandang yang dibuat dengan ketepatan suhu yang pas, maka bekicot akan bisa berkembang biak secara maksimal. Selain itu, dalam ternak bekicot, kita juga dapat melakukan dua cara, yaitu dengan mencampurkan semua bekicot dari yang kecil hingga yang besar dalam satu kandang, atau bisa juga dengan cara memisahkan bekicot kecil dan besar, dalam kandang yang berbeda. Ada banyak jenis kandang untuk budidaya ternak bekicot yang bisa kamu buat, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kandang kotak kayu. Kayu yang dapat digunakan, biasanya adalah kayu jenis kaso dengan panjang 1 meter x 1 meter. Pada bagian daerah dinding, kita dapat menggunakan kawat kasa, dan bagian atas bisa dibuat bagian atap, agar bisa menjaga keteduhan, serta kelembaban di dalam kandang. Ada juga metode kandang lain, dengan kandang kantong semen dan juga kandang galian tanah. Proses berikutnya adalah pembibitan. Bagi yang belum tahu cara teknik ternak bekicot, ternyata tidak semua jenis bekicot dapat diternakkan. Jenis bekicot yang bisa diternakan adalah jenis bekicot Achatina fulica dan Achatina variegata. Setelah tahu jenis bekicot mana yang bisa diternakan, selanjutnya kita bisa memilih bibit bekicot unggul dari jenis bekicot tersebut. Kita bisa mengumpulkan bibit bekicot yang diambil dari daerah sekitar tempat tinggal kita. Misalnya di perkebunan, persawahan, semak-semak, dan tempat lembab lainnya. Kita bisa mengambil bibit bekicot yang bisa dibilang unggul. Bibit bekicot yang bisa dibilang unggul adalah dengan ciri-ciri berat sekitar 75 hingga 100 gram per bekicot, dan tidak cacat fisik. Step berikutnya adalah proses reproduksi bekicot. Untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia 6–7 bulan. Biasanya, pada musim kawin bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bertelur, dan tidak perlu tempat khusus sebagai tempat bertelur bekicot. Setiap bekicot dapat menetaskan telur mulai dari 50 butir, hingga bahkan 100 butir telur. Dan ukuran telur bekicot biasanya tidak mencapai 2 mm. Pada proses bertelur, bekicot akan segera meninggalkan telur-telurnya hingga menetas dengan sendirinya. Selain itu, waktu penetasan telur, bekicot juga tergantung pada kelembaban, iklim, dan cahaya. Sehingga telur bisa menetas dengan alami dan bisa lebih cepat menetas. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penetasan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tahap selanjutnya adalah proses pemeliharaan dan perawatan. Setelah kita memilih benih-benih bekicot menetas, kita dapat melakukan pemeliharaan dengan dua cara, yaitu: pertama, dicampur dengan bekicot lain yang sudah besar, dan yang kedua adalah dengan cara dipisah. Dipisahkan antara bekicot kecil dan bekicot besar. Untuk soal pakan pada benih bekicot, kita dapat memberikan berupa lumut, pupus daun, dan penambahan zat kapur. Setelah itu, kita dapat memindahkan anak-anak bekicot yang telah berumur 2–3 bulan, di dalam kandang yang lebih besar. Untuk masalah hama dan penyakit, sampai pada saat ini para peternak bekicot sepertinya belum menemukan masalah demikian. Hal yang biasa mengancam kehidupan bekicot adalah semut dan bebek. Ketika musim panen bekicot tiba, hal yang perlu kita ketahui dalam hal panen adalah usia bekicot. Bekicot harus mencapai usia 5–8 bulan. Ciri-cirinya antara lain adalah cangkang bekicot telah memiliki ukuran 8–10 cm. Ada banyak cara panen bekicot sesuai dengan permintaan konsumen. Ada yang langsung membeli dengan cangkangnya, ada pula yang hanya ingin membeli dagingnya saja. Sehingga, kita harus memisahkan cangkang dan dagingnya bekicot. Bekicot yang dipanen dagingnya saja, biasanya untuk keperluan konsumen yang menjadikan bekicot sebagai bahan baku pembuatan keripik, sate, dan dendeng.
Bahkan, saat ini daging olahan bekicot juga bisa kita temukan dalam kemasan bentuk kalengan. Tidak hanya dagingnya, cangkang bekicot juga bisa dijual sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan dan juga tepung. Tepung bekicot biasanya sering digunakan untuk bahan tambahan pakan hewan ternak. Karena tepung bekicot mengandung banyak zat kapur yang bermanfaat. Itulah sedikit tips budidaya ternak bekicot. Apakah kalian berminat? Jangan lupa subscribe channel Profesi Unik agar semakin berkembang. Jangan lupa like, komen, and share juga ya Sobat Profesi Unik. Profesi unik apalagi yang ingin kita bahas? Komen di kolom komentar ya. Tetaplah menjadi pahlawan dalam profesi apapun yang kalian jalani, selama itu masih dalam koridor kebaikan. Bye-bye.